Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia dimanapun kita berada, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat kembali untuk menjalani satu kehidupan di dunia ini karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah masih memberikan kita anugerah untuk bisa menikmati sebuah kehidupan. Subhanallah. Saat kita tadi malam tertidur pulas, tanpa sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan kita. Kalau saat ini kita berada dalam bulan Ramadan, yaitu pada hari yang ke-27 atau malam lebih kurang, kemudian Allah membangunkan kita pada jam 1, jam 2, dan 3 adalah karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti umur kita, jatah kita, hidup kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Banyak saudara kita yang saat ini mungkin terbaring tidur, kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir-akhir Ramadan ini kita semakin bersemangat, kita semakin mendalami sebuah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memperdalam keimanan kita, memperdalam pemahaman kita, memperdalam keyakinan kita, juga memperdalam sakofah kita yang akan memberikan banyak pengaruh yang positif dalam kehidupan kita pada saat ini. Subhanallah. Yang kedua kalinya, tak lupa kita senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Hadirin pemirsa sekalian yang sangat berbahagia, kalaulah hidup kita saat ini di dunia ini tentunya menyadari satu hal, bahwa tujuan dari Allah menciptakan kita dalam kehidupan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, sudah jelas bahwasanya kita ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia sang sempurna. Mengapa dikatakan sempurna? Karena kita punya akal dan pikiran. Nah, dengan akal dan pikiran itu kita mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dengan akal dan pikiran kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Nah, tentunya dengan kesempurnaan itulah kemudian kita sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, merasa bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah. Semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita punya mata,
kita punya telinga, kita punya kaki, kita punya tangan. Semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sebagai hamba Allah hanya memohon, hanya meminta, hanya kita ada ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah kita sebagai hamba Allah bisa merasakan dalam kehidupan kita ini. Sebagai makhluk Allah yang lemah, kita wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib beribadah berarti apa? Mau untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu takhlif untuk ibadah ini tidak semata hanya perintah untuk menjalankannya tanpa Allah memberikan sesuatu, tetapi Allah akan memberikan sebuah balasan. Coba kita lihat di dalam surah Al-Kahfi. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Jadi di dalam ayat yang terakhir ini Allah memberikan kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu. Kepada siapa? Allah memberikan gembira. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya. Yaitu orang yang beramal saleh. Bahwasanya annalahum, bahwasanya mereka akan mendapatkan ajrun hasanah, pahala yang baik. Masya Allah. Jadi pahala ini nanti akan dilihat Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan surga. Ya. Surga itu tempatnya sebuah kenikmatan, kebahagiaan. Makanya dengan kita menjalankan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang sangat memberikan kepada kita keberuntungan. Karena kehidupan manusia di dunia ini tidak bisa terus selama-lamanya, tapi mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kembali kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hal yang salah satu di antaranya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kita sebuah balasan. Balasannya enggak tanggung-tanggung, saudaraku. Balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ditawari, ya, dalam kehidupan kita saat ini, mungkin diberikan rumah, ya, kita ditawari juga kita akan mendapatkan sesuatu yang berat. Nah, jika kita pilih, tidak ada orang yang manapun yang memilih sesuatu yang berat, tapi yang akan memilih sesuatu yang ringan, sesuatu yang membahagiakan. Kalau rumah dapat dibuat berteduh, kalau nggak punya rumah, masya Allah, dia akan hidup gelandangan. Alhamdulillah min dzalik. Nah, Allah akan mengasih kita rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah apa? Kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang saling beriman, yang saling bertakwa. Karena apa? Karena ada sebuah kesadaran bahwa hidup kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas kita sebagai hamba Allah kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian. Coba dalam ayat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikumal tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Insyaallah, ya. Jadi kalau kita merasakan bahwasanya dalam kehidupan kita saat ini, apapun kita rasakan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu tidak bisa diukur dengan harta benda semata, tidak. Uang banyak, rumah bagus, mobil mewah, istri yang luar biasa, bukan seperti itu saja. Tetapi yang kita rasakan pada saat ini, masya Allah, bahkan kita bisa berkedip saja di sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita bisa bergoyang-goyang tubuh kita, bisa kita gunakan untuk berolahraga, rasanya enak, alhamdulillah. Itu sebuah kenikmatan. Coba kalau ada orang punya uang banyak kemudian nggak bisa bergerak, nggak bisa berkedip, masya Allah, tersiksa mereka.
Makanya dengan kesadaran kita kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat yang sangat luar biasa ini, makanya kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang harus mau bersyukur. Mengapa? Karena apa? Karena dengan bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Jadi nikmat itu bukan hanya ketika kita itu mendapatkan materi saja, tetapi lebih jauh dari itu iman yang menancap dalam diri kita, yang selalu datang dalam diri kita. Ini sebuah kenikmatan. Jadi para sahabat dulu, masya Allah, diuji dengan harta benda yang melimpah, tapi para sahabat tidak mau dengan ujian harta benda, bahkan menginginkan kehidupan yang fakir, yang dibuat makan saja nggak punya, tapi hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mengharap menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya dihisab Allah sering-ringannya hisab, masya Allah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, tentunya satu kesadaran yang sangat luar biasa di momen Ramadan. Momen Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kalau dulu para sahabat di tengah Ramadan menangis, para sahabat menginginkan bahwasanya Ramadan terus sampai 1 tahun. Mengapa? Karena begitu besarnya nilai keberkahan di dalamnya. Tapi umat di akhir zaman buru-buru ingin terus berpuasa. Rasanya sudah capek, rasanya sudah menanti agar cepat untuk bisa berhari raya, masya Allah, meninggalkan ibadah puasa. Padahal di zaman Nabi SAW yang diharapkan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai harta mereka habis untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menginginkan materi yang begitu melimpah di dunianya, tapi yang diharapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oleh karena itu di momen-momen seperti ini tentunya pada saat ini marilah kita bermuhasabah diri dengan momen Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Pernahkah hati kita merasa berat untuk meninggalkan ini semua? Karena ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, yang Allah kasih, yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Mungkin saat ini mereka bisa berpuasa, tapi mungkin 1 tahun yang akan datang mereka nggak bisa puasa. Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Makanya ketika saat ini Ramadan meninggalkan kita, tentunya kita merasa bersedih. Ya Allah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, cepat berlalu, cepat meninggalkan kita. Pada saat ini kita bisa untuk saling berukhuwah, kita dapat saling untuk bersinergi di dalam kebaikan. Setiap harinya kita baca Quran, masya Allah. Oleh karena itu pesan yang sangat luar biasa adalah jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran mari kita baca, mari kita amalkan, mari kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni Al-Quran mengajak kita agar kita tinggal di selamat dunia dan akhirat. Masya Allah. Coba kita lihat dalam surat Al-Kahfi, qayyimal liyundira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum hasanah. Itu sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan yang sangat pedih. Masya Allah. Jadi nanti Allah SWT akan memberikan sebuah siksa yang sangat pedih kepada hamba-hambanya, akan kembali kepada Subhanahu wa taala. Kalau mereka berbuat maksiat, maka tentunya siksa itu akan dirasakan. Tapi kalau mereka itu mau beramal solih, maka Allah akan memberikan sebuah jannah. Oleh karena itu, sebuah yang berbahagia, mumpung kita masih dalam keadaan yang sangat luar biasa ini, badan kita sehat, nikmat kita sangat luar biasa. Mari kita senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang mau untuk bergegas, mau untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
apalagi mau untuk meminta ampun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini banyak dosa, kita itu banyak lalai, kita itu banyak kesalahan. Tentunya yang bisa menghapus dosa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Oleh karena itu tentunya satu hal sangat penting adalah mari kita senantiasa bersinergi dengan kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya akan mendapatkan sebuah derajat, yaitu takwa. Insya Allah dengan takwa itu Allah akan memberikan kita tuh jannah wa subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.